tadi Pak Gubernur sudah bicara terkait rekrutmen OAP. Sekarang di sini jumlah rekrutmen yang ada di rumah sakit sudah berapa orang? Yang direkrut sekarang sudah di rumah sakit atau dalam tahapan? Yang ada saat ini adalah CPNS rekrutmen pusat. Iya, itu berapa orang? Jumlahnya adalah 529. Oke. OAP ada berapa di situ? OAP ada sekitar 9 orang. Wah, itu berapa persen itu? Itu yang lulus CPNS. Terus PPPH kan tadi Pak Gubernur bicara mana? Kamu tahu tidak? PP nomor 4 tahun 2013. Di sini kita sarjana kedokteran ada, perawat ada, bidan ada. Apa yang kurang? Tidak bisa. Pokoknya Gubernur harus rekrutmen orang asli Papua 70% minimal. Kalau tidak mampu dikasih sekolah, dikasih bimbingan, tidak bisa. Kita di sini orang menganggur banyak, dokter-dokter menganggur. Pengisian jabatan di rumah sakit juga harus orang-orang Papua, jabatan pangkat golongan cukup. Jangan dari luar bawa masuk sini. Kalau pegang dari Gubernur buat kita ke kementerian. Begitu. Tadi Pak Gubernur bicara, nah, siapa yang tahu dia kemudian padahal berapa orang? 9. 9 mau bikin apa? Tidak ada keterwakilan. Saya kira harus dijawab, bukan cuma bicara-bicara di sini. Ini resmi semua saksikan ya. Karena lulusan ujian mau masuk setengah mati. Padahal itu rumah sakit dasarnya apa? Tidak bisa ini. Saya kira ujian dan rumah sakit kerjasama. Direktur kenapa tidak hadir? Ada acara di Jakarta, Pak. Pokoknya ini harus ditindaklanjuti itu saja. Rekrutmen harus orang asli Papua 70%. Terima kasih. Wah, ini asli idaman sini. Wah, gelo, nggak mungkin nggak menyala sini. Inilah PT Freeport Indonesia, salah satu tambang emas terbesar di dunia. Freeport pertama kali melakukan penambangan di Papua pada tahun 1967 setelah terjadi kesepakatan antara PT Freeport dan pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru yang disebut dengan kontrak karya. Mirisnya selama berpuluh-puluh tahun perusahaan ini mengeruk kekayaan alam Papua. Namun hasil dari tambang ini tidak diolah di Indonesia melainkan diekspor ke luar negeri. Ekspor pertama, konsentrat tembaga, terjadi pada 1972. Kemudian pada 1986 ditemukan lagi sumber penambangan baru di Grasberg. Pada tahun 2005 Freeport memperoleh keuntungan sekitar 4,2 miliar dolar. Nah, dengan kekayaan alam seperti itu Papua harusnya menjadi daerah paling makmur. Namun sayang nyatanya Papua merupakan salah satu daerah paling miskin di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya raya dengan kekayaan alam. Salah satu daerah yang sumber daya alamnya kaya raya yang menjamin oksigen di seluruh dunia adalah Papua. Namun karena pemimpin bangsa Indonesia itu miskin dengan pengetahuan dan keterampilan, serta kerdil jiwanya, maka merusak alam semesta dan ekosistem bangsa Papua demi kepentingan golongan dan penguasa. Mari kita memperhatikan persoalan ini menjadi persoalan global. Keindahan Raja Ampat hingga hamparan hutan tropis di tanah Papua
telah terusik. Kita menyumbang adat ini dilakukan oleh orang lain. Meski di tengah tekanan, masyarakat adat tetap berdiri di garda terdepan. Setiap tahun datang terus, tapi kami masyarakat juga tetap menolak. Menjaga bumi dengan warisan nilai-nilai kearifan. Dan juga kami sudah buat papan-papan pelan batas di setiap marga. Makanya yang selalu beraktivitas itu semakin lama kurang. Berbau. Maka kita akan menyaksikan ke depan bagaimana kekayaan di Indonesia akan hilang akibat rakusnya industri nikel. Sekretaris Menteri yang saya hormati, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Saya Senator Paul Vincent Mayor, anggota DPD RI dari Papua Barat Daya, datang kemarin untuk bertemu membicarakan masalah di Kota Sorong yang juga Raja Ampat berkaitan dengan masalah lingkungan hidup di Raja Ampat, masalah pertambangan yang merusak spot-spot wisata seperti di daerah Piai Nemo, Dak, dan juga Manyai Fuin yang sekarang jadi masalah. Karena itu, kalau ada izin dari sini, kami pastikan tidak akan keluar. Karena masalah lingkungan hidup itu penting. Jangan orang nambang, sumber daya alamnya dikeruk, masyarakatnya terpuruk. Itu tidak boleh. Baik Pak Senator, ini menerima aspirasi dari Bapak selaku wakil dari daerah Papua Barat Daya. Dan kami akan tindak lanjuti. Dan nanti kita akan komunikasi lebih lanjut lagi dengan pemerintah daerahnya. Sehingga diharapkan persoalan ini bisa kita selesaikan bersama. Kita juga berencana dengan Pak Menteri ya. Iya. Kita akan kunjungan ke Raja Ampat berkaitan dengan masalah lingkungan di sana, masalah tambang di sana yang menjadi masalah di wilayah Piai Nemo dan wilayah Manyai Fuin dan juga Pulau Gak. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang kini menjalar ke teras depan Papua, yakni Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Selama ini, diketahui wilayah Raja Ampat merupakan jantung pariwisata berbasiskan alam dan salah satu rumah bagi keanekaragaman hayati laut terbesar di planet bumi. Menyikapi hal tersebut, Direktur Institut USBA, Charles Imbir menyampaikan bahwa eksploitasi sumber daya di Papua selama ini lebih mementingkan kepentingan nasional ketimbang keselamatan ekosistem dan hak-hak masyarakat adat. Pemerintah pusat telah terlalu lama menempatkan Papua sebagai ladang eksploitasi, kata Charles Imbir dalam pernyataannya dikutip Tribun Papuabarat.com di Manokwari, Minggu, 1 Juni 2025. Menurutnya, berbagai proyek tambang, logging, hingga infrastruktur skala besar dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat, dan kini pola kerusakan yang sama mengancam Raja Ampat. Di Raja Ampat sendiri, Charles menyebutkan bahwa aktivitas tambang nikel telah menimbulkan kerusakan terumbu karang di Dampier Strait, menghilangkan ribuan hektar hutan mangrove, serta mencemari laut dengan logam berat seperti nikel dan kobalt. Raja Ampat bukan koloni industri tambang, tapi warisan dunia yang harus dilindungi, ujarnya. Jika pemerintah tetap abai, Institut USBA menyatakan siap membawa masalah ini ke Mahkamah Agung, pelapor khusus PBB untuk HAM dan lingkungan, serta meluncurkan kampanye global Save Raja Ampat. Apakah tanah ini awalnya Eden? Tak satu pun jiwa yang tahu. Apakah tanah ini akhirnya? Dulunya kami punya hak, tapi sekarang ini bukan kami punya hak lagi. Kami harap supaya perusahaan itu bisa lihat kami dengan apa yang kami punya hak-hak yang ada di atas pulau ini. Mohon ada jawaban-jawaban yang kami bisa menikmati. Ada beberapa poin yang tidak tercantum di dalam isi surat itu yang kami takutkan ke depan anak cucu kami akan tidak mendapat hak wilayah ini lagi. Tanahnya sudah turun ke laut dan warna karang sudah menghilang dan sudah berbau. Mulai ini tuh batuk
batuk-batuk apa? Batuk-batuk, kesehatan, terganggu kesehatan. Jadi kalau bagi saya, kalau hari ini pemerintah mungkin ambil alih atau pemerintah jejaki perusahaan dan dia berikan kewenangan untuk hak untuk mereka masuk, berarti mereka tidak merugikan masyarakat. Kami utamakan pendidikan dengan para wisata. Itu pegangan bagi kami. Dengan adanya tambang nikel di Raja Ampat, beberapa masyarakat lokal Raja Ampat merasa terancam karena beberapa alasan dari dampak negatif dari limbah dari nikel tersebut. Wah, kalau tambah tampilnya diberikan perusahaan apa ini tambang masuk, berarti kan punya aset atau kekayaan alam yang ada di situ, menyangkut kayu, menyangkut daun oka, yang sementara kami pakai sebagai masyarakat lokal pakai untuk membangun punya homestay, itu berarti akan dirusakkan. Dan kira-kira nanti tahun-tahun berikut kami ambil apa nih daun-daun itu di mana lagi? Apa kami pergi bawa di tempat-tempat lain? Kan tidak bisa. Nah, tapi kami sebagai masyarakat kampung yang betul-betul ingin melindungi hutan dengan laut, sehingga kami harus pertahankan untuk perusahaan tambang tidak bisa, harus masuk, tidak boleh, kami tolak. Demi mempertahankan alam dari leluhur, para masyarakat Raja Ampat menolak keras adanya perusahaan tambang nikel yang kini operasi di beberapa pulau di Raja Ampat. Dengan alasan bahwa kehadiran tambang atau nikel ini akan merusak alam dan berdampak pada para nelayan sekitar. Karena selain dari para wisata, masyarakat Raja Ampat juga sebagian besar adalah petani dan juga nelayan. Berkaitan dengan kita punya perairan, saya pikir kita ada di daerah yang atau ada di wilayah yang dilindungi juga, karena kita masuk di wilayah konservasi. Kita punya pemerintah dari dulu juga berusaha menjaga, melindungi punya laut ini, sehingga itu kembali di kita masyarakat lagi untuk menjaga kita punya alam ini. Jangan sampai kita salah ambil keputusan, akhirnya kita menyesal, karena penyesalan itu akan berdampak pada suatu hari nanti. Kehadiran perusahaan tambang nikel merugikan mereka dan juga merusak alam sekitar mereka yang dari dahulu kala memberi makan mereka dari moyang hingga saat ini. Gubernur Papua Barat Daya dan juga yang terhormat Presiden Republik Indonesia, tolong selamatkan alam kami. Biarkan alam kami hidup seperti dahulu, karena dari alam kami hidup dan dari alam kami makan. Biarkan anak cucu kami menikmati alam kami di masa depan. Karena Raja Ampat dikenal dengan dunia wisata alam, bukan tempat di mana para pendasi berinvestasi tambang atau perusahaan yang datang dan merusak alam Raja Ampat. Siapa yang tak kenal dengan Raja Ampat? Gugusan kepulauan di kepala burung Papua yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Salah satu pulau terjauh di antara gugusan kepulauan Raja Ampat itu adalah Pulau Gak. Butuh waktu 4 jam untuk sampai ke pulau ini dengan perahu cepat dari kota Waisai. Dan inilah Pulau Gak. Pulau berpasir putih dengan kontur berbukit, memiliki sejumlah sisi yang indah. Pulau Gak dihuni 1.000 jiwa dengan luas total lebih kurang 6.060 hektar. Masyarakat setempat sangat bergantung hidup dari hutan dan hasil laut. Namun di balik keindahan alam Pulau Gak, masyarakat setempat menyimpan luka dan kecemasan yang mendalam. Pulau yang dulu tenang dan memberi banyak kehidupan, tak lagi mereka rasakan sejak perusahaan tambang nikel mengambil alih tanah mereka. Seluruh Raja Ampat ini laut. Nah, jadi 80% masyarakat ini kan hidup di laut. Nah, sehingga laut menjadi tujuan hidup. Tetapi di Raja Ampat juga memang ada potensi pertambangan, ada potensi nikel, ada potensi emas, ada potensi minyak dan lain-lain. Jadi ada banyak potensi. Di Gak itu ada di laut lepas yang punya potensi ikan dan lain-lain banyak. Nah, tapi faktanya hari ini sudah ada tambang di Gak. Kehadiran perusahaan tambang nikel di tanah kelahiran mereka tidak saja mengambil alih tanah ulayat, tetapi juga mengusik kehidupan warga dengan mulai rusaknya lingkungan.
Air di tepi area pertambangan yang berwarna coklat serta rumput laut yang berselimut lumpur sudah menjadi pemandangan sehari-hari masyarakat setempat. Penambangan yang terus berlanjut pun dikhawatirkan akan membawa kehancuran bagi terumbu karang serta ekosistem laut di sekitar Pulau Gak. Namun, pihak pengelola tambang menampik tuduhan itu. Mereka berdalih Pulau Gak secara alamiah memiliki karakter alami seperti sebelum mereka memulai kegiatan eksplorasi. Hutan ini habis ini saya mau ke mana? Saya punya anak-anak ini mau ke mana? Saya punya keluarga ini mau ke mana? Aduh, tolong. Minta yang bersangkutan tuh datang di tempat ini bicara dengan saya. Nasa martelo dia, nasa martelo, saya tidak takut. Saya perempuan, tapi saya siap. Bimai. Hutan habis ini tidak ukur dengan manusia. Hutan ini yang kita bisa makan, minum. Hutan ini kita punya supermarket. Kenapa bisa begini? Ini kamu setelah lebih rusak besar ini. Saya tidak bawa bensin. Saya bawa bensin ini saya mau bakar habis saya pulang. Saya tidak bawa bensin. Karena saya sudah emosi datang, saya tidak bawa bensin. Jadi, saya ini sudah terkena emosi. Saya kecewa ya. Saya kecewa sekali. Saya kecewa kenapa bisa terjadi begini. Pada hari ini saya turun lihat ini mama. Saya hati hancur. Seperti yang orang biasa bilang begitu, sekali ini bersorak-sorakan kah di lapang ini. Saya sakit hati sekali. Saya sakit hati. Ini orang siapa? Tuan dusun siapa tuh datang menghadap sini? Saat ini datang menghadap. Menghadap sini. Karena saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Jadi ya bagaimana kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya kalau menurut saya. Karena oksigen itu lebih penting daripada uang. Jadi saya berharap supaya negara bisa lihat itu balik, timbal baliknya. Jangan negara memberikan dampak kelapa sawit kepada kita di sini. Karena kita sudah memberikan oksigen untuk negara makan pun dunia. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Tapi nanti mereka lihat cendera sawitnya itu. Jadi itu yang saya takut sekali sebenarnya. Karena kalau
ibarat kita Sukomoy itu hutan itu tam sini. Jadi hutan itu tam sini. Ibaratnya hutan itu mama. Hutan itu kita punya mama yang istilahnya memberikan kita makan. Jadi kalau mama mati itu ibaratnya bukan saya lagi sebenarnya. Saya berpesan, jangan pernah hidup dari hasil jual tanah atau hasil jual dusun, tetapi hidup dari hasil olah tanah dan hasil olah dusun. Tanah habis, masyarakat ini mau hidup dari mana? Jangan terlepas saja tidak bisa hidup dalam perekonomian modern. Buka kios kah, menjadi pengusaha kah, masyarakat masih dalam ketergantungan dalam alam. Pemerintah harus ada opsi. Seperti contoh, masyarakat lokal di kota-kota ibu kota sebagai api dan yang kembali sampai dekat ibu kota dia dinikmati. Kita mau olah makanan dari daerah. Kecuali kamu menjadi orang Bugis batasan yang kios, tapi kita tahu ke kios atau kamu pegawai semua mungkin dapat ada gaya, tapi tidak semua masyarakat pribumi ada gaya, bukan pegawai. Yang ada yang dulu ambil ada tanah bumi, tanah simbol bisa ambil, ada dusun bisa ambil satu, ada kayu bakar di hutan kotor, tapi kalau itu tidak ada lagi komoditas semua daerah Papua ini, khususnya di kota-kota kabupaten, orang dari luar parah terus, Kemawi banjir terus, dari jumlah mereka ini tambah banyak. Dulu kita tidak lihat ada orang pada berada di sini, Rasulullah lihat bukan saja dengan kita beri ini saja. Dalam waktu dekat 10-20 tahun, kau tidak lihat
Eko tambah sedikit turun, tapi yang PMAW ini dia tambah banyak. Karena dia tahu ini ada tumbuh api di sini, ada makanan di sini, maka itu 1.000 orang kan masuk.